على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah perkenankan kita untuk duduk di majelis ilmu setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ini menjadi kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya, dan tentunya kita berharap bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Kajian kita kali ini adalah mentadabburi surah Al-Ma'un. Mentadabburi surah Al-Ma'un atau tafsir dari surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ini nama yang populer dari nama surah ini. Ada beberapa nama lain, di antaranya adalah Ar-Ra'aita, ya. Di antaranya juga disebut sebagai surah Al-Yatim, disebutkan oleh beberapa ulama. Al-Ma'un itu adalah perkara yang kecil, hal yang remeh, hal yang sepele, disebut al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un artinya dia tidak mau ngasih walaupun sedikit gitu. Jadi surah ini banyak berbicara tentang fenomena sosial masyarakat dan kritik terhadap orang-orang yang lisannya beriman tetapi ternyata nggak bisa dibuktikan. Dia bilang saya beriman, ternyata kayaknya nggak beriman deh gitu. Sepertinya nggak imannya ini masih perlu dipertanyakan. Nah, ini surah ini jelas nuansa sosial atau nuansa sosiologis, kritik sosiologis terhadap fenomena masyarakat yang lisannya beriman tetapi kok sepertinya tidak beriman ini, begitu ya. Dari sisi apa? Disebutkan pada ayat pertama. Ini ayat pertama langsung menusuk, ya. Langsung masuk kepada poin inti dari masalah. Ini agak sedikit berbeda dengan karakter surah-surah di juz amma. Biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan berbagai macam sumpah, ya, dengan siang, dengan malam, dan dengan yang lainnya. Tetapi di surah ini Allah Subhanahu wa taala langsung masuk kepada poin utama. Ini menunjukkan bahwa perkara yang disebutkan ini perkara yang menjadi dinamika sosial terjadi benar-benar di masyarakat, dan ini perkara yang perlu diingatkan. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama?
Dalam terjemah Kementerian Agama begitu ya. Saya coba cek dulu ya. Betul ya, mendustakan agama. Iya. Di sini surah ini dibuka dengan pertanyaan yang sangat retoris sekali, yang menggugah kesadaran orang yang membacanya. Harusnya seperti itu. Ara'aita, apakah engkau melihat, ataukah apakah engkau mengenal, ya, dalam disebutkan dalam Fathul Bayan fi Maqasidil Quran oleh Siddiq Hasan Khan bahwa melihat di sini bukan sekedar melihat dengan mata, kasat mata, tetapi juga melihat dengan mata hati, memahami, menyadari, merenungi. Maksudnya begitu, Pak. Ara'aita, tidakkah engkau merenungi? Tidakkah engkau memahami? Tidakkah engkau melihat dengan mata hatimu? Ya. Atau sebagian ulama mengatakan akhbirni, beritahukan aku. Ini lebih mendalam lagi, makna yang lebih mendalam lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Perhatikanlah dengan mata hatimu, fahamilah, begitu ya, orang-orang yang mendustakan agama. Alladzi yukadzibu biddin. Para ulama memiliki beberapa tafsiran terkait dengan mendustakan agama ini. Ini kalimat yang cukup keras sebenarnya terhadap mereka yang dimaksudkan. Yang mendustakan agama disebutkan di sini maksudnya adalah tidak percaya kepada agama. Dia mendustakan agama. Tidak percaya terhadap perkara-perkara agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan juga lewat sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya nggak percaya sudah. Ini namanya mendustakan agama. Apa yang ada pada Al-Qur'an dan sunnah kagak percaya. Sebagian ulama mengatakan ad-din di sini al-jaza. Maksud dari ad-din, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu pembalasan. Sebagaimana kalimat maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan, al-jaza. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Orang yang mendustakan hari di mana manusia mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Ia mendustakan hari kiamat, mendustakan hari hisab, mendustakan semua perkara yang nanti terjadi di akhirat. Di antaranya hisab wal jaza, hisab dan pembalasan. Tahukah engkau? Dan di sini letak krisis fundamentalnya. Karena ketika seseorang tidak meyakini adanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka segala bentuk keburukan akan dia lakukan. Saya ulang ya kalimat ini. Ketika seseorang tidak meyakini adanya jaza, adanya pembalasan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka segala bentuk keburukan akan dilakukan. Contoh, berbagai macam perilaku-perilaku buruk yang terjadi di masyarakat
itu karena keyakinan terhadap jaza ini menipis. Makanya kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina zana wa huwa mu'min wa la yasriqus sariq hina sariq wa huwa mu'min. Tidaklah ada orang yang melakukan zina dalam keadaan beriman, tuh nggak ada. Tidaklah ada orang yang melakukan pencurian dalam keadaan beriman, tuh ya nggak ada. Artinya ini adalah inti dari segala keburukan yang terjadi adalah masalah keyakinan terhadap al-jaza, terhadap hari kiamat. Semakin tipis keyakinannya, semakin besar potensi dia untuk melakukan berbagai macam bentuk keburukan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yukadzibu biddin, dia mendustakan hari pembalasan. Dia seolah-olah tidak ngeh gitu ya, tidak sadar kalau segala perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa diikutin ya Pak. Sedikit serius gak apa-apa ya. Bismillah. Ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah fa di sini ya adalah partikel yang biasa digunakan untuk hubungan sebab akibat. Karena dia mendustakan agama, ya, karena dia mendustakan agama, maka dia lakukan dalam wujud, gitu ya. Maka dia lakukan wujud nyatanya, wujud nyata mendustakan agama, wujud nyata tidak percaya kepada jaza dalam bentuk yadu'ul yatim. Terjemah Kementerian Agama yadu'ul yatim apa, menghardik ya. Menghardik anak yatim. Ini luar biasa sekali. Kalimat yadu berasal dari kata da'a yadu', itu secara morfologis menunjukkan tidak hanya sekedar da'a itu mendorong, tapi karena ada kalimat tekanan di situ, da'a yadu' itu mendorong dengan keras begitu. Menghardik itu gimana ya? Menghardik itu dengan perkataan. Iya. Hardik. Gitu ya. Tetapi di sini memang ya itulah bahasa kita sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali bahasa kita ini. Ada tidak hanya sekedar menghardiknya, tetapi dilakukan secara fisik mendorong dengan keras. Selain juga menghardik, dia dorong dengan keras anak yatim itu. Ya. Atau tidak hanya sekedar menghardik, hardikannya penuh dengan penghinaan. Penuh dengan penghinaan. Artinya di sini tidak hanya kekerasan fisik yang dia lakukan terhadap anak yatim, tetapi ini adalah simbol penolakan ya terhadap hak-hak anak yatim. Dia nggak mau pokoknya terhadap hak-hak anak yatim yang sebenarnya yatim ini Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kalimat yatim untuk semua pihak yang dianggap lemah secara sosial.
Makanya disebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak yahud. Yahud ini mendorong dengan sungguh-sungguh. Benar-benar mendorong. Maksudnya gimana? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, diterjemah Kementerian Agama, dan tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Sangat kurang sekali rasa bahasanya itu, sangat tidak bisa masuk sebenarnya kalau hanya sekedar menganjurkan saja. Yahuddu itu disebutkan oleh para ulama, dikatakan hadda yahuddu maknanya adalah mendorong dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini ada keterlibatan aktif, tidak hanya sekedar menganjurkan saja, tetapi benar-benar menunjukkan kepedulian untuk mengajak orang peduli terhadap para fakir miskin. Itu dia menghardik anak yatim, dia mengusir anak yatim, menghinakan anak yatim, dan dia tidak berpartisipasi secara sosial untuk ikut mendorong, mengajak dengan sungguh-sungguh, ada kesungguhan di situ terhadap krisis sosial atau penanganan krisis sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi inilah orang yang mendustakan hari pembalasan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan orang-orang seperti ini yang tidak punya kepedulian sosial itu dianggap sebagai pendusta agama, mendustakan hari pembalasan. Dua-duanya bisa diterima sebagai sebuah tafsir yang makbul, tafsir yang tidak saling bertentangan. Orang yang mendustakan hari pembalasan dan orang yang mendustakan agama, karena di antara prinsip agama adalah hari pembalasan. Kok bisa seperti itu? Pertanyaannya, kok dia saya kan percaya terhadap hari pembalasan, saya percaya terhadap agama. Itu kan pandangan Anda, gitu kan begitu. Tetapi yang dilihat di sini adalah pandangan Tuhan, pandangan Allah Subhanahu wa taala, penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap orang yang punya karakter seperti ini dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Berarti kita harus tahu definisi ini, Pak, dua ini. Pertama yatim, yang kedua miskin. Karena kita harus memperhatikan ini. Yatim man mata abuhu wa huwa shaghir. Orang yang mati bapaknya dalam keadaan masih kecil, itu yatim. Jadi kita nggak bisa lagi ngaku yatim. Ya, selesai sudah. Itu definisinya. Ustadz, saya pun yatim, Ustadz. Ya sudah lewat usianya. Ya. Sampai dia balik. Jadi dibawa balik, itu disebut yatim. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di sini sangat keras sekali orang-orang yang tidak mau membantu anak yatim? Karena mereka kaum yang lemah secara sosial. Ketika sang ayah meninggal, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak ini? Begitu, Pak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sangat tegas sekali, sangat mendorong sekali kita untuk memperhatikan anak yatim ini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Luar biasa. Saya dan orang yang mengkafil anak yatim seperti ini nanti di surga. Ini luar biasa, Rasulullah SAW nggak tanggung-tanggung. Seperti ini nanti di surga. Beliau surganya surga yang mana, Pak? Surga yang paling tinggi. Nggak mungkin Rasulullah SAW dapat tiket ekonomi atau nggak mungkin. VVIP, Firdaus.
surga Firdaus. Luar biasa. Dan orang yang mengkafil anak yatim seperti ini nanti di surga. Luar biasa, Pak. Ini enggak tanggung-tanggung. Orang yang mendapatkan mengkafil anak yatim yang seperti ini, orang yang menghinakan anak yatimnya siga iya gitu ya. Seperti ini di surah ini. Silakan, pilihannya ada pada kita. Oleh karena itu orang yang cerdas dalam beragama, dia harus tahu, dia harus punya selera yang tinggi. Ternyata orang yang mengkafil anak yatim bersama Rasul SAW di surga. Berarti saya harus punya anak yatim yang dikafil. Jangan fokus sama ibunya aja, Pak. Kadang-kadang lihat ibunya dulu. Anaknya yang dikafil. Banyak anak-anak subhanallah, ayahnya meninggal, ibunya harus berjuang untuk menghidupi anaknya. Kita harus punya peran di sini dalam posisi kita apapun gitu. Kita yang punya harta lebih, ya sudah cari anak kafir. Yang punya sekolahan, yatim free, sudah. Seperti itu. Yang punya apalah begitu terhadap anak yatim ini harus punya support terhadap mereka karena luar biasa sekali. Makanya penting bagi kita punya satu saja mengkafil anak yatim sampai dia balik. Balik itu usia berapa? Usia SMA ya? SMA 15 tahun ya. Sampai dia balik sudah. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Datang ke pesantren atau datang ke lembaga-lembaga pendidikan. Cari, ada nggak anak yatim di sini? Ada. Coba lihat. Saudaranya apanya, lihat pembayaran sekolahnya. Oh, ternyata dia tidak mampu. Keluarganya juga tidak mampu. Dibebaskan juga biayanya oleh sekolah. Bilang kepada sekolah, tolong ini jangan dibebaskan. Saya yang mengkafil pembiayaannya. Luar biasa. Juga sama, tidak hanya sekedar yatim, di sini dikatakan apa? Miskin. Karena banyak orang yang tidak yatim tapi miskin. Miskin ini jauh lebih luas lagi. Dia sudah bukan yatim tapi miskin banyak. Di sekolah saya kemarin di pesantren itu ada luar biasa. Orang santriwati, Pak. Saya pun baru tahu kemarin itu. Dia pidato dengan lancarnya berbahasa Arab. Lancar sekali berbahasa Arab. Dia tampil di sebuah event. Ternyata santri saya. Gitu ya. Saya tanya, si fulanah ini siapa? Dia dijawab oleh kepala sekolahnya, dia demikian. Tapi akhir-akhir ini pembayarannya menunggak. Tahun-tahun kemarin lancar-lancar saja. Loh, kok bisa begitu? Coba ditanya. Ternyata si ibu ini subhanallah, dia sebagai guru TK. Ya, guru TK berapa sih, Pak ya? Ternyata ditinggalkan oleh suaminya begitu saja. Suaminya menghilang tanpa kabar, tanpa apa gitu. Begitu, Pak. Ini bukan ngasih tahu Bapak ini. bukan ngasih info. Enggak ini. Ini nyeritain doang. Ya, menghilang begitu saja. Subhanallah. Kemudian ketika ditampil itu ada salah seorang ibu-ibu datang. Ustadz, siapa sih anak ini? Kok hebat sekali pidatonya, apanya begitu. Luar biasa. Ya saya ceritakan lah, Pak. Bu, ini anak subhanallah berprestasi demikian. Masya Allah, di mana tinggalnya? Tapi bapaknya menghilang, Bu. Oh, menghilang bagaimana? Demikian.
Iya, jadi ibunya ini udah 2 tahun Pak menghilang, nggak ada jelas Pak. Nggak ada di WA apa hilang, keluarganya juga nggak apa meninggal atau apa gitu kan, nggak ngerti Pak. Betul-betul ditinggalkan begitu saja. Tinggal di seputaran Bekasi sini lah, dekat-dekat sini lah, karena dia full day, karena dia PP, dia nggak nginep. Nah makanya nih coba jangan-jangan orang sini nggak ngerti cuman. Maka si ibu itu, Ustadz tolong catat semua ininya lah. Saya bilang saya mau membebas, saya pun mau membebaskannya Bu, ini kondisinya nggak ini, nggak, jangan dibebaskan, biar saya yang mengkafilnya. Subhanallah. Jadi ya seperti itu ya seharusnya kita berlomba-lomba untuk ya ini tadi ya, mendapatkan atau menjadikan atau tetangganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena fenomena kita ini Pak, kita terlihat mungkin baik-baik saja ya di sini, tetapi subhanallah tidak dengan sebagian masyarakat yang benar-benar jatuh secara jatuh secara ini Pak. Banyak PHK sekarang, banyak PHK, banyak orang-orang yang jatuh miskin. Kita banyak menghadapi wali santri yang luar biasa. Ada kemarin di bulan Mei, Ustadz mohon maaf saya minta keringanan pembayaran karena 2 bulan lagi saya akan di PHK. Jadi banyak sekali. Kenapa di PHK Pak? Iya, perusahaan sudah nggak kuat. Pak, karyawan cuma tinggal saya aja. Udah, saya 2 bulan lagi di PHK. Subhanallah. Banyak sekali orang-orang yang sekarang ini membutuhkan. Jangankan untuk pendidikan, untuk makan saja kadang mereka susah Pak. Kita bisa merasakannya Pak. Subhanallah. Ada di daerah Cirebon, ada santri saya dari Cirebon. Jadi cerita, subhanallah. Ibunya itu tukang masak gitu ya. Ayahnya meninggal. Dia datang, Ustadz, saya sudah tidak sanggup lagi menghidupi keluarga saya. Saya serahkan anak ini untuk dididik dan didik. Masya Allah. Tetapi ada juga orang tua yang dia ayahnya ada, tapi ayahnya sakit, nggak mampu. Itu banyak sekali Pak, banyak. Maka memang penting sekali kita masuk ke sisi ini gitu. Kita kadang pendidikan ya kadang ya tergantung juga ya, tergantung visi dan misinya seperti apa gitu ya. Tetapi banyak orang-orang yang tidak mampu itu pengen sebenarnya menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang baik, tetapi terkendala dengan biaya. Di sisi lain, sekolah pun sebenarnya butuh biaya yang besar. Guru-guru juga harus mendapatkan haknya yang layak. Subhanallah. Guru-guru, saya kalau misalkan ada titipan, Ustaz, saya titipkan zakat, saya langsung serahkan ke guru-guru Pak. Karena mereka dengan gaji yang Masya Allah nggak cukup di Jakarta Pak ya, nggak cukup di Jakarta gitu. Jadi di satu sisi kita juga butuh biaya gitu ya, di sisi lain banyak saudara-saudara kita juga yang pengen sekolah. Nah di sini perlu partisipasi masyarakat, harus diedukasi. Kita yang Allah berikan keluasan rezeki ini ya harus bersemangat. Ini masalahnya tetangga Rasul SAW di surga. Nggak apa-apalah, yang penting masuk surga, nggak jadi tetangganya aja nggak apa-apa. Ya jangan gitu juga Pak, punya pikiran Pak. Ya. Ini harus kita ikut bagian, walaupun kita ini adalah masyarakat biasa, tapi setidaknya kita ikut ya bagian yang bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu. Fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
ini disebut sebagai pendusta agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Wail di sini ya disebut wail, dia adalah wadin fi jahannam. Dia adalah wadin fi jahannam. Lembah, nama sebuah lembah di neraka. Disebut wail juga yang bermakna celaka, cilaka, celakalah, begitu ya, kehancuran. Ya. Ironis, ternyata neraka, kehancuran ditujukan kepada siapa Pak ini? Orang yang sholat. Ngeri sekali. Orang yang sholat. Bukan ditujukan kepada orang yang nggak sholat. Berarti kagak sholat nggak apa-apa? Nggak gitu. Nggak. Orang yang sholat saja mendapatkan ancaman, apalagi orang yang tidak sholat. Begitu maksudnya Pak. Ya jangan kita, wah ini kalau nggak sholat. Maksudnya bagaimana? Musallin ini, kalau kita perhatikan kalimat ini, bahwa mereka itu musallin, orang yang sholat, diperhatikan orang yang suka sholat atau rajin sholat. Jadi memang ini sholatnya rutin, tapi Allah anggap kosong. Mengerikan sekali. Ya. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Para ulama membedakan antara orang yang lalai di dalam sholat dengan orang yang lalai terhadap sholat. Kalau lalai di dalam sholat, ketika sholat kita lupa. Lupa di sini, iya kita lupa baca surah, kita lupa gerakan-gerakan. Ini bukan masuk di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang lalai terhadap sholat. Maksudnya gimana? An sholat, bukan fi sholat, betul? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan fi sholatihim, bukan di dalam sholatnya, tapi terhadap sholatnya. Sangat detail sekali Allah Subhanahu wa taala di sini. Orang yang lalai terhadap sholat adalah orang yang lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, seolah-olah ya. Sebentar. Seolah-olah Allah mengaitkan bahwa kalian orang-orang yang suka sholat, sholat kalian itu tidak ada apa-apanya kalau tidak diiringi oleh nilai-nilai sholat yang diterapkan dalam kehidupan kalian. Di antaranya adalah memperhatikan anak yatim dan fakir miskin. Makanya kesolehan spiritual akan dibuktikan dengan kesolehan sosial. Orang yang spiritualnya baik, sosialnya baik. Orang yang sosialnya baik, kemungkinan spiritualnya baik. Seperti itu, makanya kalau di dalam Al-Quran senantiasa Allah gandengkan wa aqimus sholah wa atuz zakat. Kesalehan spiritual dan kesalehan sosial senantiasa bergandeng.
Ustadz, suami saya sholatnya rajin, Masya Allah, tapi pelitnya minta ampun. Gimana tuh Pak? Berarti dia belum bisa memaknai sholatnya. Begitu Pak. Orang yang sholat, orang yang membawa nilai-nilai sholat dalam kehidupannya, dia tidak akan pelit. Begitu. Terhadap memang yang berhak untuk mendapatkan. Karena dalam sholat itu terdapat nilai-nilai yang luar biasa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau diterapkan saja, luar biasa. Salatku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah. Itu kalau prinsip itu kita terapkan, itu saja baru kita terapkan nilai-nilai itu. Masya Allah, hidup kita ini ya untuk Allah. Ngapain kita terlalu mengekang harta kita, toh kita akan tinggalkan. Mendingan juga kita infakkan fi sabilillah, daripada kita diamkan menjadi tidak bermanfaat untuk kita. Mendingan diwakafkan. Begitu. Hidup dan matiku untuk Allah kok. Di dunia ini kita tidak akan pernah lagi takut terhadap kehidupan dan kematian tentunya, bahkan ya semuanya akan terasa ringan hidup ini. Kenapa? Karena tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terasa ringan. Sesempit apapun hidup, kalau tujuan hidup kita Allah, kita akan menerimanya dengan baik. Ini luar biasa kalau diterapkan. Di antaranya adalah nilai-nilai terhadap yatim dan fuqara, fakir, miskin. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai terhadap salat mereka. Kata sahun berasal dari saha yashu, berarti lupa atau lalai. Disebutkan dalam tafsir Al-Khazin dikatakan bahwa lalai dari salat berarti tidak peduli, menunda, atau salat dilakukan jika terpaksa dilihat orang. Jadi satu, lalai dari nilai-nilai salatnya. Yang kedua, memang dari pengerjaan salatnya. Dia salat tapi dia lakukan itu dengan malas. Ini adalah salatnya orang-orang munafik. Makanya para ulama bersilang pendapat, ini surah ini makkiyah atau madaniyah. Sebagian ulama mengatakan surah ini madaniyah karena banyak menyentuh dengan banyak menyinggung perilaku orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu dia melakukan kebaikan tetapi untuk melindungi dirinya sendiri. Alladzi, gimana ayat berikutnya? Alladzina hum yura'un. Ya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Lihat di sini kalimat yura menggunakan fi'il madhi, ya, pasif, present tense gitu ya, atau apalah begitu, yura'un, yang berbuat riya. Ini menunjukkan perbuatannya itu terus dilakukan dan dilakukan secara sadar untuk dilihat orang lain. Benar-benar dia sadar sholatnya memang pengen dilihat orang lain. Iya, ini riya itu bentuk penipuan spiritual. Saya katakan ini istilahnya seperti itu. Penipuan spiritual. Dia menggunakan amal soleh untuk pencitraan sosial. Ingin dianggap baik, bukan untuk mencari ridha Allah.
Yang penting citra saya baik di hadapan orang, maka dia pun sholat agar citranya baik. Dia pun melakukan kebaikan-kebaikan agar citranya baik di hadapan orang. Maka dikatakan riya itu adalah asyirku al-asgharu, syirik kecil. Syirik kecil ya dosanya besar. Ya, disebut syirik sudah, itu dosa besar, lebih besar dari dosa besar. Mengerikan sekali. Orang sholat, beramal soleh tapi syirik disebut sebagai syirik kecil. Kenapa? Karena dia hanya ingin citranya baik. Iya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khazin, inilah kemunafikan level kedua. Bukan hanya pura-pura beriman, tetapi pura-pura menjadi soleh untuk meraih simpati dan pujian. Ya, inilah bentuk kehancuran kejujuran. Dia tidak jujur, batinnya tidak jujur. Nampak di muka baik, tetapi batinnya jelek. Alladzina hum yura'un. Terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dan mereka enggan memberi bantuan al-ma'un yang sifatnya ringan. Ma'un itu bantuan kecil. Ya, ma'un itu disebutkan alat-alat rumah tangga yang sifatnya ringan. Ya, bantuan tetangga. Mungkin meminjamkan hal-hal yang sifatnya ringan kepada tetangga. Minjemin cowet, ember. Ya, model-model kayak gitu, Pak. Tupperware begitu ya. Tupperware ringan apa enggak tahu ya. Tapi kadang suka ditanyakan tuh. Ya, hal-hal yang sifatnya ringan itu. Hal-hal yang mungkin ya enggak buat kita miskin, Pak. Gara-gara kita minjamkan tuh. Ya. Ternyata itu pun tidak mau dia meminjamkan. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Mereka tidak mau berbagi hal-hal remeh yang tidak mengurangi harta mereka. Ini menunjukkan pelitnya amit-amit. Jadi medit, pelit, koret, merege hese. Udah itu aja. Jadi memang luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ini dianggap orang yang mendustakan agama. Kayak kita mau miskin aja pelitnya minta ampun. Ada orang, Pak, hobinya tuh ngumpulin barang-barang nggak jelas, dipinjam nggak boleh, tapi disimpan begitu saja gitu. Ya, orang mau butuh bantuan dari masyarakat sekitar nggak boleh, tapi disimpan gitu aja. Subhanallah, nggak dipakai juga, disimpan gitu aja sudah. Nah itulah yang akan ya bisa jadi ya masuk dalam kategori wa yamna'unal ma'un. Dia nggak make, ngapain disimpan? Hanya akan menjadi beban, itu beban hidupnya gitu. Ya, makanya sekarang itu ada terapi psikologis terhadap orang-orang yang stres di pekerjaan, Pak. Stres karena pekerjaan, karena luar biasa. Itu menjalankan hidup minimalis. Maksudnya gimana minimalis? Lepaskan semua barang-barang yang tidak perlu di rumah. Baju pakai yang memang dipakai dan cadangan beberapa baju. Ada yang mempraktekkan itu, Pak. Dipraktekkan tuh. Dipraktekkan yang memang sekedarnya kadang-kadang, Pak. Subhanallah, Pak. Kita kadang-kadang numpuk-numpuk luar biasa, perabot rumah macam-macam begitu, Pak. Masya Allah. Itulah yang membuat hati kita mungkin terbebani, riweuh hidup kita gitu. Ada orang yang sembuh, merasa bahagia, tenang. Masuk rumah, kursi tamu cukup, meja cukup, lemari cukup satu, sudah.
lega ya, ternyata lega dan dia merasa nyaman di rumah. Begitu. Itu mungkin perlu diterapkan juga. Mobil cukup 2 apa 3 Pak? 1 saja cukup mungkin ya. Ya. Pola hidup minimalis. Terapkan gitu. Istri aja 1 Pak. Mobil 1 aja cukup, misalkan yang diperlukan gitu ya. Gitu. Cukup pola hidup minimalis. Kenapa? Karena yang membuat terbebani kita ini, hidup kita berasa berat adalah apa? Ya harta-harta kita yang ada di depan kita itu. Tanggung jawab kita. Itu yang buat kita berat gitu. Ya. Inilah infakkan semua yang mungkin kita nggak perlu, kan dipakai juga enggak gitu. Ya, tupperware di lemari banyak sekali gitu, nggak dipakai gitu. Ketika kita tanya, oh ini nggak dipakai, pakai aja sih, eman ini, dipajang gitu aja. Terus baju luar biasa, subhanallah. Ya, berbagai macam baju, warna A, B, C, D, E, F, G, H, model ini apa semua, batik ini apa semua, numplek di lemari. Subhanallah, di saat orang mungkin butuh baju begitu ya. Kita kadang-kadang udah punya, masih suka ke mall lihat-lihat gitu. Iseng. Padahal udah ada. Iya kan? Sekarang bukan ke mall lagi, Pak. Lihat aplikasi, Pak. Tahu-tahu COD, aduh COD apalagi ini. Iya, kadang-kadang seperti itu. Ya, paket gitu. Subhanallah gitu ya. Subhanallah. Kalau kita berfokus kepada kebutuhan saja, cukup hidup kita ini, Pak. Yang buat hidup ini menjadi berat adalah apa, Pak? Gaya hidup. Begitu. Kalau dalam rumus fisika tuh Pak, gaya itu adalah apa? Luas itu adalah apa, gimana? Gaya dibagi luas. Gitu ya. Beban itu adalah gaya per luas. Beban berat itu adalah gaya per luas. Tekanan itu ya. Tekanan itu adalah gaya dibagi gaya berbanding dengan tekanan. Kalau gayanya diperkecil, tekanan akan kecil. Jadi yang membuat tekanan hidup kita itu berat adalah gaya, kebanyakan gaya. Iya betul Pak. Waduh, tekan stres hidup gitu. Jadi mungkin perlu kita terapkan pola-pola hidup seperti ini sehingga kita ini banyak gaya, duit nggak punya, pengen punya mobil, akhirnya apa Pak? Kredit, ngutang. Pengen kelihatan punya mobil keren gitu. Ya Allah Karim. Akhirnya apa? Yang harusnya buat makan, buat cicilan. Cicilan hutang. Kurang, emosi yang ada, istrinya yang dimarahin, padahal lagi pikiran lah ya, dianya sendiri yang pengen seperti itu gayanya, gaya mobil gagah gitu. Emang orang yang ngelihat ngasih duit gitu? Enggak, udah gitu doang. Bahkan mungkin dianggap punya duit, punya mobil. Begitu. Nah ini ya teman-teman sekalian, surah ini luar biasa sekali. Kalau apa ya, surah ini mengajarkan bahwa iman itu tidak berakhir di sajadah, ya, tidak hanya sekedar berakhir di sajadah, tetapi juga dimanifestasikan dalam perilaku sosial. Agama bukan sekedar ibadah ritual, tetapi agama adalah komitmen membela yang lemah, membantu yang lemah, memberi makan yang lapar, dan berbagi bantuan terhadap yang membutuhkan. Siapapun bisa sholat, tapi tidak semua yang sholat benar-benar menyatu dengan makna sholatnya. Sholat yang sejati adalah yang melahirkan kepekaan sosial. Iman yang benar adalah yang menjadikan kita melindungi anak yatim,
ya, menjadi penggerak untuk menderma dan menjadi sahabat bagi kaum miskin. Jika agama tak membuat kita lembut kepada sesama, maka kita perlu bertanya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah, Tuhan kita yang kita sembah. Nah, demikian. Ini saya tulis sendiri sebenarnya. Begitu ya. Jadi saya ngajar tiap subuh, Pak. Ngajar santri saya. Ngajar tafsir. Jadi dari tulisan saya langsung. Jadi sudah mulai membiasakan karena kita lihat fenomena sosial ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi wakaf bagi kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah masuk waktu syuruk ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, bagus itu. Jadi memang dengan adanya konsep seperti ini kita harus tahu mana prioritas. Jangan sampai kita memprioritaskan hal yang sebenarnya meninggalkan hal yang sangat urgent sekali gitu. Kita punya uang, tapi kita pakai uang itu terhadap hal-hal yang nggak terlalu urgent. Kita butuhnya nasi, kita beli hal yang bukan nasi misalkan, seperti itu. Dan memang surah ini mengajarkan seperti itu. Ada orang-orang miskin, fakir di tengah-tengah kita. Mereka ketika kita butuh terhadap mereka, itu luar biasa sekali. Itu akan memberikan kebahagiaan terhadap mereka. Itu luar biasa. Dan ini, subhanallah Pak, ini luar biasa. Saya lupa menyampaikan di sini. Bahwa di antara hal yang dapat membahagiakan hati adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Itu luar biasa. Ini rumus kebahagiaan. Jadi kadang kita, aduh, bagaimana nih saya nih? Saya punya masalah besar gini. Aduh. Coba kita fokus bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah saudara kita. Kita juga punya masalah sebenarnya. Coba. Karena ada rumusnya, in tansurullaha yansurkum, sudah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kalau kau menolong Allah, Allah menolong engkau. Sudah. Cara menolong Allah apa? Allah akan senantiasa menolong Anda selama Anda itu suka menolong saudara Anda. Itu simple. Simple hidup itu. Pertolongan Allah itu simple sekali. Kau tolong orang lain, Allah tolong engkau. Dengan cara yang Allah tahu. Dengan cara yang mungkin kita nggak sangka-sangka. Kau tolong orang, Allah tolong engkau. Jadi mungkin kita itu kalau lagi ada masalah, aduh berat, coba kita bersedekah, berinfak, kasih orang, gitu. Di situ Allah akan bukakan jalan untuk masalah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.